merupakan hadis kiasan. Hadis kiasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Gimana biasanya? Fa'abawahu aw yuhawidunihi aw yunasironihi aw yumajjazanihi. Namun lahirnya anak keperbuatan ini ialah fa'abawahu, tergantung dari ibu bapaknya yang mendidiknya. Aw yuhawidunihi, baik menjadi Yahudi, aw yunasironihi, baik menjadi Nasrani, aw yumajjazanihi, baik menjadi Majusi. Namun dalam lingkungan yang tiga tersebut, dari Yahudi, dari Nasrani, dari Majusi, itu dibandingkan atau digarismiringi dalam artian al-islamihi, al-nusranihi, al-munafiqihi. Apakah orang tuanya mendidik secara keislaman? Apakah seorang ayah dan ibu mendidik secara kekufuran? Atau menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya? Yang dimaksud hadis tersebut. Makanya Rasulullah SAW banyak menceritakan di hadis-hadis, bahkan di dalam Al-Quran juga jelas Allah juga menjelaskan barang siapa yang anaknya tidak diajarkan oleh seorang ayah dan ibu, karena di sana disebutkan mauludun. Kalau mauludun ini adalah ayah dan ibu, namun baginya pada anak. Di sana diambil dari kata-kata maf'ul. Maulud itu bagi kepada seorang anak dari seorang ayah dan ibu, harus mendidiknya yang baik. Maka dari itu seorang ayah dan ibu itu akan mempunyai hutang dalam jangka berapa tahun? Dalam jangka 10 tahun harus mempunyai desakan seorang ayah dan seorang ibu terhadap anak, sehingga anak itu menjadi anak yang soleh soleha, yang tawadhu kepada Allah, yang takarrub kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta terhadap agamanya, cinta terhadap bangsa, cinta terhadap kelahirannya, lebih lebih taat kepada perintah kedua orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, diadakannya selaparan ini merupakan tanda kerukunan bagi kaum Hawa dan Hawa. Inilah anjuran Nabi Muhammad. Kenapa harus ada selapanan? Ini ketika ada selapanan kayak ini merupakan kembali ke anak tersebut, dan kepada anak yang diselapanan ini kok kembalinya, namun kepada anak-anak kita yang ikut seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan yang baik terhadap siapapun, itu tidak hanya kembali terhadap orang yang didoakan, itu kembalinya kepada kita yang mendoakan. Sama halnya kita mendoakan baik terhadap anak tersebut, seperti tadi sama Pak Dana dalam tawassul, didoakannya yang baik, maka doa tersebut tidak hanya tertuju kepada anak yang didoakan, doa itu kembali kepada diri kita sendiri yang mendoakan. Ketika kita mendoakan, kata Pak Dana tadi, orang-orang yang soleh yang berdoa sunat-sunat Allah yang telah mendahului kita meninggal. Kenapa kita masih mendoakan orang soleh kalau dia sudah dijamin masuk surga? Kenapa kita harus mendoakan Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga? Tiada lain tujuannya, ialah hanya mengharap barokah. Maka dari itu ada kata-kata manfaat, apa syafaat. Seperti apa contoh barokah tersebut? Contohnya, contoh kecilnya yang bisa dimengerti oleh kita semua. Ini gelas kosong yang tidak ada airnya. Namun Nabi Muhammad ini sudah utuh di sini airnya ini, barokahnya. Lalu kenapa kita masih mengkhususkan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Lalu kenapa kok masih mendoakan tiap hari tiap malam? Ialah karena para barokahnya. Ketika kita mengharap barokahnya, ketika kita menuangkan air di dalam gelas ini, maka jatuhnya ini yang diharapkan. Inilah barokah. Jadi barokah ini bukan yang sudah tertutup di ini, namun limpahan atau beruangnya air dari botol ini. Kalau Nabi Muhammad sudah dijamin mau melakukan apa, orang dia sudah dicuci dengan air Zam-Zam 7 kali ini. Tidak. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan kata dari saya, karena saya sebagai insan makhluk fatwa manusia. Saya adalah manusia yang tidak lepas dari yang namanya luput dan kesalahan, karena itu sudah sifat manusia yang Allah kasih kepada kita semua.
Akhiran ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in, a'udzu billahi minasyaitonir